Berapa duit Pak? Hah? 2.600.000 Pak ya? 2.600.000. Berarti sederhana petani aja dia lama, dia sampai 3 bulan itu wajib zakat. Bagaimana dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang gajinya lebih dari 2.600.000? Pengacara, dokter aja Pak, coba gajinya besaran mana Pak? Antara tukang batu kali sama tukang batu ginjal Pak. Hah? Tukang batu kali gajinya batu ginjal loh. Tukang batu kali itu gajinya cuma seberapa, apalagi yang kulinya Bu. Dia ngangkut dari gunung, dari sungai dibawa, masukin ke truk. 3 orang yang kerja dikasih uang 100.000 dibagi 3 orang Pak. Jadi berapa Pak? Cuma 30.000 rupiah. Coba Pak, tukang batu ginjal enggak sampai 5 menit itu bayarnya bisa 15 sampai 20 juta. Nah itu artinya apa? Ilmu kan? Apalagi banyak itu modelnya. Nah ini kembali, sebetulnya kalau kita bisa lihat ternyata pemahaman zakat itu orang yang cukup nisab hartanya maka wajib zakat. Kalau harta kita ingin bersih. Makanya di dalam surah 9, surah At-Taubah ayat 103 Allah tegaskan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Itu ada istilah khudh, ambillah, berarti ada petugas tuh. Kalau ada petugas berarti ayat ini menjelaskan kita bayar zakat itu tidak diperkenankan secara langsung, tetapi melalui petugas, melalui lembaga zakat. Nah kemudian kebanyakan pemahaman masyarakat, kenapa tadi baru 1,8 triliun rupiah zakat dibayar langsung ke mustahik, tidak melalui lembaga zakat, baik jelas dan seterusnya. Kemudian boleh jadi ada anggapan hitungan zakat terlalu rumit, ribet. Nah kalau sendiri memang agak sulit, tapi kalau kita bisa bantuan melalui lembaga zakat, baik itu Batnas, Laknas, bisa dibantu nggak Pak itu Pak? Kalau perhitungannya maka akan mudah gitu. Memang ada peraturan zakat yang belum mengikat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lebih cenderung baru kepada pengelola, kepada individunya masih belum ada sanksi yang secara tegas. Kemudian yang terakhir adalah apa? Lemahnya iman dan kesadaran. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, masyarakat berzakat luar biasa tuh sadarnya. Sampai-sampai karena sadar berzakat tidak ditemukan satu orang miskin pun. Fakir tidak ada, miskin tidak ada, orang yang utang nggak ada. Sampai orang yang anak muda yang dia miskin dan tidak punya modal untuk nikah dibayarin dari lembaga zakat itu. Dan ternyata tidak ada lagi yang mau nikah lagi, sudah selesai semuanya. Tapi saya sarankan kalau bapak punya anak yang belum nikah, jangan ambil dari lembaga zakat. Mohon maaf aja. Baik, bapak ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, ini kita langsung saja ke slide yang langsung kepada fikih zakatnya saja. Kita langsung ke zakat, pengertian zakat. Kali ini tinggal dibaca saja. Next. Oke, definisi zakat. Definisi zakat ini kalau dalam kitab Mu'jam Al-Wasit atau Lisanul Arab, setidaknya zakat itu ada beberapa makna Pak. Ada yang bermakna toharo. Berarti apa artinya toharo? Suci. An-nama berarti apa Pak? Berkembang. Maka orang yang berzakat itu berkembang hartanya. Makanya kalau bapak boleh jadi punya uang 10.000 rupiah, tiba-tiba pas sholat Jumat bapak sedekah, infak buat masjid 10.000 rupiah. Pas mau makan di food court yang harganya atau di restoran yang harga 100.000 rupiah, mau bayar, ketemu kawan yang baik Pak, dan dia sangat baik sekali sama kita, kira-kira jadi bayar nggak Pak? Boleh jadi nggak jadi bayar, dibayarin Pak. Pernah ngalamin seperti itu Pak? Nah sering, inilah janji Allah.
Tampangnya kelihatan, memang kelihatan Pak. Tampang. Tampangnya tampang mustahil. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Islam tidak memperkenankan kita tangan di bawah, harus tangan di atas, Pak. Al-yadul ulya khairum minal yadis, tangan yang di atas lebih mulia. Bukan gara-gara si TB dulu ya kan, dia nggak mau, dia maunya tangan di atas dia, minta, tapi bukan itu. Tapi harapannya apa? Kita semuanya harus bekerja, Pak. Kalau kita sudah memiliki harta, maka kita bisa bantu orang lain, tetangga kita, saudara kita, dan seterusnya. Karena yang menentukan sukses seseorang itu bukan orang lain, tetapi ada diri kita semuanya. Termasuk mendapatkan pahala, mendapatkan kesuksesan, laha maka sahabat waleha maka sahabat, ini semuanya tergantung usaha kita semuanya. Nah, kemudian bukan hanya bermana tadi at-thaharah an-nama, zakat juga bermana artinya sofa. Sofa itu artinya apa, Pak? Atau zakat itu berarti apa? Suci. Sebagaimana tadi yang telah kita baca surah At-Taubah ayat 103, yaitu ada dua kata kan. Manfaat dari zakat tutohiruhum, untuk membersihkan harta kita, wa tuzakkihim, dan menyucikan. Larinya kemana? Hati kita, merasa bersyukur, tidak ada rasa dengki, ikhlas mengerjakan sesuatu. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzakkihim tadi. Dan ada hal yang menarik, orang yang berbayar zakat itu ada juga bermakna al-barakah. Al-barakah itu artinya apa, Pak? Berkah. Berkah itu asal katanya bisa katakan dapat besek, bisa juga ya berkatnya. Nah, berkat atau barokah ini kalau dalam bahasa Arab ada yang menerjemahkan birkah, Pak ya. Birkah itu artinya apa? Kamar mandi. Apa maksudnya kamar mandi? Itu filosofi. Kalau kita ambil itu air setiap hari, walaupun habis, terisi lagi nggak, Pak? Ini yang dikategorikan berkah itu. Seperti halnya birkah tadi. Bapak gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, terasa nikmat, merasa seneng. Nah, ini kategori adalah kategori berkah. Karena berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau binatang ada yang berkah nggak, Bu? Binatang apa yang berkah? Ayam tuh binatang yang paling berkah, Pak. Coba aja, tiap hari tuh ayam dipotong sampai ribuan, sampai jutaan itu. Masih ada sekarang, Pak, berkah itu. Tapi ada juga, Pak, binatang yang tidak berkah, itu namanya kucing itu. Dipotong enggak. Emang ada yang makan, Pak, kucing, Pak? Kerja males. Orang kerja dia tidur. Kalau kita meleng, ngolong diambil. Artinya apa? Coba kita lihat itu. Kucing juga ada dia, memiliki sifat kebinatangan juga, tahu dia. Kalau kita kasih makanan yang resmi, ikan, itu dia diem aja, dia makannya tenang. Kita usir juga tetap aja dia makan. Tapi coba, Pak, kalau dia niatnya mengambil hak orang lain, naik ke atas, dandang, tiba-tiba bunyi, bentang-bentang, lari gitu kucing, Pak. Apa sebabnya? Kita tahu dia menyolong. Ini juga sama simbol. Kalau kita ingin harta kita berkah, hendaknya kita ngambilnya apa? Caranya yang baik. Karena kalau dengan jalan yang baik, insya Allah akan berkah. Anak-anak kita akan sehat, menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang boleh jadi kita renungkan, kenapa anak kita kadang-kadang susah untuk beribadah kepada Allah. Banyak ada tetangga kita yang mereka narkoba, pergaulan bebas, dan seterusnya. Yang perlu kita renungkan, apakah sudah halal rezeki kita? Zakat ini kan salah satu tadi, membersihkan harta kita agar harta kita itu akan bersih. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir makna dari zakat adalah as-sulhu. Salat. Salat artinya apa tuh, Pak? Beres. Baik. Artinya orang kalau memang benar berzakat, urusannya jadi lancar tadi. Seperti halnya kisah tadi, teman yang di Mesir, orang dia berzakat ternyata harapannya apa?
ibunya jadi sembuh, usahanya jadi sukses, jadi lancar. Nah, ini yang bisa kita lihat, sehingga kalau kita sudah memahami bagaimana tentang mana zakat itu memang luar biasa sekali. Zakat itu memiliki manfaat secara individual, apalagi memiliki manfaat untuk masyarakat. Nah, kalau ini mana zakat bisa dilihat di slide next. Nah, ini tadi matematika zakat sudah kita singgung ya Pak ya, sengaja lompat-lompat bagaimana matematika zakat. Nah, ini ganjaran zakat nih Pak, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau 10 kali lipat yaitu surah Al-An'am ayat 160. Kalau yang 700 kali lipat ini Al-Baqarah ayat 261. Oke, next. Nah, ini dasar pemikiran adanya zakat. Di antaranya ayat 103 yang tadi telah kita singgung. Kemudian untuk pemberdayaan zakatnya itu ayat 60. Ada 8 mustahik. Kita lanjutkan, ini dasar pemikiran, saya yakin Bapak sudah hafal semuanya ayat-ayatnya. Nah, kemudian tadi juga kita singgung objek zakat. Al-amwal az-zakawiyah, harta atau objek zakat ini yaitu ada dua. Menurut ulama klasik atau ulama kontemporer, ulama jadul. Kalau ulama klasik berarti apa? Yang ini tadi 5 ini: emas, perak, aset pertanian, peternakan, perdagangan, rikas. Kalau yang secara global sesuai dengan perkembangan ekonomi modern, maka harta yang cukup nisab maka wajib zakat. Karena apa? Ayat Al-Quran itu bersifat umum. Khudz min amwalim, amwal kan bersifat artinya umum, harta apa saja. Kemudian asal usaha yang baik ini pada awal-awal sudah saya bacakan juga, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267. Kalau kita berzakat harus dari hasil usaha yang baik. Sebagaimana tegasan tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi kategorinya apa? Min thayyibat, dari rezeki yang baik. Nah, kemudian beberapa hadis Nabi yang menyatakan addu zakat amwalikum. Addu zakat amwalikum. Amwal itu yang bersifat umum. Nah, kemudian ada juga hasinu amwalakum bizakat. Hiasilah, perbaikilah, perindahlah harta kita itu dengan zakat. Ternyata banyak hadis tadi kalau kita memang berzakat akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya orang yang berzakat, kalau dia sedang sakit, Allah sembuhkan. Kalau dia sehat, Allah jaga dia jangan sampai terjadi musibah atau kecelakaan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini para ulama utama internasional. Yang pertama tentang zakat di Kuwait tahun 1984, 30 April, antara lain menyatakan zakat profesi, perusahaan dan seterusnya itu adalah wajib. Termasuk harta yang kita miliki, kalau cukup nisab maka wajib kita menunaikan zakat. Kita next, ini ayat Al-Quran yang diantara jadi rujukan, ayat bersifat umum. Ada kategori kasab. Kasab itu artinya apa Pak? Usaha apa saja. Usaha apa saja, baik kita sebagai profesi dan seterusnya. Walaupun ayat ini awalnya lebih cenderung pertanian, tetapi kasab secara umum sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang bisa kita lihat, ternyata ayat ini berkaitan dengan sahabat Rasulullah SAW yang ketika suruh berzakat, ternyata dia ngasih zakatnya yang tidak baik kualitasnya. Ternyata Rasulullah marah nggak Pak? Ini Rasulullah marah. Sebagaimana tadi kita lihat di halaman 4 kalau di makalah yang telah dibagikan, asbabun nuzul. Ayat ke 267 ini diturunkan sehubungan dengan orang-orang Ansor yang memiliki kebun kurma. Sebagian dari mereka ada yang melakukan zakat sesuai dengan penghasilan yang didapat, tetapi ada pula yang tidak mau membayar zakat sebagaimana semestinya.
Mereka yang bayar zakat dengan kurma yang kualitas rendah lagi buruk. Ayat ini diturunkan sebagai teguran terhadap perbuatan mereka itu. Allah memerintahkan agar dalam menunaikan zakat maupun bersedekah dengan sesuatu yang baik, yang sekiranya pembayaran itu diberi oleh pihak lain merasa berbahagia. Jangan dengan sesuatu yang membayar sendiri kita tidak menyukainya. Ini yang sangat sederhana. Ini bicara tentang ayat ini. Barangkali ini saja. Kalau memang ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kepada fikih zakat yang secara umumnya. Oke, ini syarat sah zakat. Tinggal dibaca saja bahwa syaratnya Islam, merdeka, milik tutam, an-nama, harta yang halal dan baik, dan seterusnya. Ini ungkapan yang sangat sederhana. Haul itu seluruh harta zakat tidak harus menunggu haul. Di antaranya pertanian tidak harus menunggu haul, pertambangan juga tidak menunggu haul. Tetapi dia ketika panen saat mendapatkan hasil. Nah, kemudian inilah fikih zakat yang akan kita kaji. Setidaknya zakat pertanian yang mudah-mudahan waktunya nanti cukup. Kalau tidak cukup nanti bersambung kemungkinan. Nah, pertanian, peternakan, pertambangan, profesi, mustaqilat atau persewaan, emas, perak, perdagangan dan usaha. Nah, akan kita masuk langsung kepada zakat pertanian. Kalau zakat pertanian, ya tadi yang ayat yang telah kita bacakan, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah dan tunaikanlah hak orang lain saat kita mendapatkan panen. Oleh karenanya kewajiban zakat pertanian ini adalah kewajiban bagi kita semuanya kalau memiliki pertanian. Ya tinggal dilihat persentasenya tentunya apakah irigasi atau tidak. Kalau yang irigasi berapa persen, Pak? 5%. Yang tidak irigasi 10%. Ini diantaranya hadis riwayat Imam Muslim di masaqatis sama wal uyun au kana usulin ala usul. Yaitu artinya berarti bisa kita lihat berarti adalah 10% al usul. Kalau nisful usul berarti adalah 5% yang tidak yang menggunakan irigasi. Nah, langsung kita lanjut saja kepada zakat kepeternakan. Kalau tadi ngitung bisa kita lihat. Nah, zakat peternakan jika seorang memiliki 5 unta, ia wajib mengeluarkan zakat. Seekor kambing dan jika memiliki 30 sapi, maka dia harus mengeluarkan tabi atau sapi yang berumur setahun. Jika memiliki kambing 40, maka ia wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Nah, tinggal dilihat saja, memang dalam fikih memang seperti itu. Secara sederhananya sampai tabel-tabelnya juga sama. Nah, langsung kepada zakat pertambangan. Dalam hadis Rasulullah dikatakan firrikazil khumus, bahwa zakat pada rikat barang tambang itu adalah al-khumus. Berarti berapa persen, Pak? 20%. 1/5 itu berarti adalah 20%. Nah, kemudian baru kita langsung ke zakat profesi. Nah, zakat profesi. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi dari diri yang dimiliki seseorang, atau zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja atau usaha, seperti gaji pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, notaris, dan seterusnya. Umumnya ulama menganalogikan kepada zakat pertanian. Meskipun kepada zakat pertanian, tapi saya mencatatnya dalam penelitian disertasi yang saya lakukan, setidak-tidaknya ada model 3 kias dalam zakat pertanian. Ada, mohon maaf, melalui zakat profesi ini ada 3 analogi. Yang pertama melalui analogi zakat pertanian, berarti persentasenya itu bervariasi. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Ada yang menggunakan juga kepada emas. Kalau emas berarti persentasenya berapa persen, Pak? 2,5%. Ini yang dijadikan fatwa MUI tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Nah, kemudian ada juga yang dianalogikan dengan rikas, terutama kawan-kawan Syiah ini. Saya baca dalam literatur Syiahnya, yaitu yang khumus itu zakat profesi itu 20%. Bahkan pernah Amin Rais MH Ainun Najib itu mengungkapkan zakat profesi itu yang paling adil adalah bukan 2,5%, berarti 20%. Apalagi Kang Jaludin Rahmat. Tapi yang lebih masyhur di Indonesia yaitu diantara yang satu dan yang kedua.
Baik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ruswendi. Saya mengomentarinya dari yang akhir aja ya. Beda zakat, infak, sedekah. Ayat yang saya bacakan tadi memang redaksinya sodako dan infak. Nah, ulama mufassirin itu menyatakan infak dan sodako itu ada dua. Ada yang sodako wajib, ada yang kategori sodako sunnah. Sodako wajib yaitu aizaku, atau terjemahannya berarti adalah zakat. Nah, ini yang terjemahan. Tapi kalau seandainya sedekah sunnah, yaitu sedekah yang kita pahami. Sedekah, ternyata sedekah tidak hanya materi, imateri itu bisa sedekah. Senyum itu tidak materi kan ya? Bapak-bapak baca alhamdulillah itu sedekah. Sebagaimana sahabat Rasulullah itu demo kepada Rasul. Ya Rasul, Islam ini nggak adil. Bagaimana orang kaya bisa sholat seperti kami sholat, tapi saya orang miskin tidak bisa berzakat seperti orang kaya. Ternyata Rasulullah jelas sedekah itu ternyata tidak hanya materi, tetapi imateri. Subhanallah sedekah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar itu sedekah. Bahkan melayani suami dengan ikhlas sedekah. Bapak melayani istri bapak dengan ikhlas sedekah. Berhubungan suami istri itu juga dikategorikan sedekah. Makanya nanti bapak-bapak kalau udah selesai acara ini, mama, yuk kita sedekah yuk. Udah setan udah biasa Pak ya, udah Yahudi orang kafir keras. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, termasuk juga infak. Infak juga sama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, dalam ayat tadi surah kedua ayat 267 ada kategori anfiku, baik tafsir klasik atau kontemporer sampai tafsir Al-Munir karya Wahb Az-Zuhaili itu menyatakan anfiku itu bermakna yaitu adalah aizatku, berarti adalah nafkah yang wajib. Kalau nafkah yang sunnah itu tidak harus kita cukup nisab, tidak harus kita kaya. Coba cek dalam surah Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas. Nah, ini ayat ini maknanya nafkah bukan wajib, tetapi infak sunnah. Jadi yang sebelum-sebelumnya ya jelaskan kan, sudah disiapkan surga, tetapi untuk siapa? Itu orang yang menapakkan hartanya baik dalam keadaan gembira, baik dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan paceklik. Paceklik berarti apa Pak? Kemarau. Boleh jadi kita nggak punya uang, itu kita sangat dianjurkan dengan kita infak. Nah, bedanya apa? Zakat, infak, sedekah. Sebetulnya di sini ada di slide terakhir, tapi tidak usah ditampilkan. Nanti tinggal dilihat aja. Nah, zakat, infak, sedekah itu zakat tadi bersifat wajib. Kalau infak dan sedekah, walaupun tadi ada dua pemahaman, tetapi masyarakat memahami infak ini bersifat sunnah. Sedekah juga adalah sunnah. Distribusinya kalau zakat itu wajib kepada 8 mustahik, nggak boleh kepada yang lain. Kalau infak sedekah umum, bebas. Dan tidak ada persentasenya infak sedekah itu. Kalau zakat ada persentasenya nggak Pak? Ada, 2,5%, 5%, 10%, 20%. Ini yang secara sederhana tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, kemudian kalau tadi ada pertanyaan yang menarik, kalau Bapak punya penghasilan gaji PNS
Nah ini yang ditunaikan apakah bruto atau neto, kurang lebih begitu Pak ya. Bruto itu artinya apa? Apakah gaji kotor atau gaji bersih? Gaji buta nggak, kesian Pak. Nah ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan lebih baik ditunaikan adalah dengan neto, dengan bersih, dikurangkan dengan kebutuhan kita. Dalam bahasa kita al-haja al-asliyah, kebutuhan pokok. Tapi sayangnya kalau Pak Ruswendi gajinya misalkan 5 juta rupiah, ya kan? Nah kemudian cicilan mobil 3,5 juta, terus rumah 2,5 juta, Bapak jadi berimin, jadi mustahik gitu Pak, jadi nggak bayar zakat kalau kita pakai neto gitu kan. Nah oleh karenanya ulama kebanyakan menganjurkan dengan adanya apa? Bruto. Salah satu bentuk hati-hati, khawatir kita wajib zakat tiba-tiba tidak zakat. Nah ini akhirnya dengan adanya bruto tadi. Jadi kalau gajinya 4 juta, kalau tadi standar, kalau pakai analogi kepada pertanian, itu berarti berapa Pak? 4 juta dikali 2,5%, berarti berapa zakatnya? 100.000 rupiah, kecil kan 2,5%. Nah, tapi kalau biarkan setahun besar nggak Pak? Wah itu ada sifat kebahilan di dalam kita untuk kita keluarkan. Nah ini, jadi gampangnya saya lihat juga sama, undang-undang yang ada, undang-undang 23 ini juga mengatur disarankan untuk yang bruto. Walaupun dalam fikih memang neto juga boleh, tapi sayang nanti kita jadi mustahik banget dengan adanya model itu. Baik, kemudian tentang ijab dan qabul. Kalau Imam Syafi'i menyatakan kalau kita melakukan zakat memang harus ada ijab dan qabul. Tapi ada sebagian beberapa ulama, di antaranya Imam Hanafi, tidak perlu. Yang jelas kalau kita niatkan saja udah cukup dengan adanya kita membayar zakat. Ini tentang masalah, kalau Imam Syafi'i kan harus ada qabil itu dan seterusnya gitu ya, harus secara terima secara fisik. Tapi yang ada coba Pak, kalau secara transfer rekening kan tidak perlu ada yang qabil itunya ya Pak ya. Nah ini artinya apa? Sesuai dengan perkembangan teknologi yang modern yang ada, kita kira-kira dengan adanya ya tanpa ada ijab, tapi kita niatkan karena Allah, itu insya Allah akan intinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kemudian dari Pak Sangkil Pak ya, Sakil Daulay ya. Oke, ini dari Medan punya ya. Ini saya juga sama Pak, saya dari Medan. Tapi bukan Medan Sumatera Utara, tapi Medan Bekasi Utara saya. Medan satu ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan ini masih. Bukanya tenang, masih ada itu ya. Takjilnya masih ada takjilnya. Baik. Pertambangan pada ulai. Kalau menurut ulama, pertambangan tidak atas nama korporasi, atas nama individu, tiba-tiba Bapak nambang pribadi, tiba-tiba dapat uang, emas dan seterusnya, maka langsung dizakatkan berapa? 20%. Tapi kalau atas nama korporasi, maka dinilainya bukan atas nama secara individu tadi, tetapi atas nama korporasi. Jadi namanya zakat perdagangan itu, zakat perusahaan itu. Jadi boleh jadi dikenakan berapa? 2,5%. Yang secara sederhana modelnya seperti itu, seperti halnya dalam perdagangan. Allah alam, tinggal dilihat modelnya. Tapi kalau memang pada ulai tiba-tiba pas gali ada ada emas di bawah tanah kan gitu kan, ada 60 kg, weh, masya Allah itu lebih berat dari Mas Faijo ya. Nah ini maka 20% itu rikazil humus. Nah ini yang barang tambang atau barang temuan. Termasuk akhirnya ulama kontemporer menerjemahkan kalau Bapak mendapatkan hadiah
apa saja. Nah, apa saja tuh? Uangnya cukup besar, maka itu dikiaskan kepada zakat kepada rikas. Seperti halnya zakat profesi, ada sebagian yang menyatakan apa? 20% ya. 20%. Kalau 4 juta berarti kalau 20% berapa, Pak? 800.000 rupiah. Kalau 2,5% 100.000 rupiah. Jangankan 20%, Pak. 2,5% aja jarang ada yang mengeluarkan zakat. Gitu kan. Tapi ada kisah yang menarik. Pemilik Microsoft, Pak, Bill Gates, itu rahasia kesuksesannya karena dia menyisikan hartanya 50%, Pak, buat apa namanya, CSA, Corporate Social Responsibility. Itu kata kerjanya. Tadi juga sama, pengusaha muslim banyak orang sukses melalui zakat. Abdurrahman bin Auf juga sama, dijamin oleh Allah masuk surga karena kenapa? Karena tadi sedekah. Termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml itu juga dijelaskan kenapa Nabi Sulaiman dapatkan harta, kekayaan, istri yang cantik dan seterusnya. Ternyata karena bersyukur. Syukur kan tidak hanya dengan lisan ya, tapi dengan ucapan. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am aku. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Kalau kita bersyukur, itu berdasarnya paling nafsi untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tadi minimal kalau kita berzakat kita akan sehat, harta kita akan sehat, selamat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik Bapak, mungkin bisa bersabar sebentar. Kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Untuk yang belum puas ataupun masih banyak yang dipertanyakan, bisa menghubungi langsung dengan narasumber kita ataupun via email, Ustaz ya. Ya, baik. Ya, karena semuanya ada di makalah yang telah dibagikan ke Bapak sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Mari kita beri close untuk narasumber kita. Terima kasih, dan untuk nanti malam